Shalom, selamat sore saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, kalau saudara ingin tinggal di sorga, kalau saudara ingin tinggal di sorga, saudara harus mencari hamba Tuhan yang bisa mengajarkan saudara masuk sorga. Yang membawa kita ke sorga itu Yesus. Tetapi yang mengajarkan kita masuk surga itu hamba Tuhan. Jadi kalau saudara mau masuk surga, saudara harus mencari hamba Tuhan yang mengajarkan kita masuk surga. Yang membawa kita ke surga itu Yesus. Yang mengajarkan kita masuk surga itu namanya hamba Tuhan. Karena Yesus sudah pergi ke surga, maka Yesus mengutus hambanya untuk mengajarkan orang supaya bisa masuk surga. Saudara yang kekasih, di dalam Alkitab ini ada dua macam hamba Tuhan, hamba Tuhan yang mengajarkan kita masuk surga dan hamba Tuhan yang mengajarkan kita masuk ke neraka. Ini penting untuk diketahui. Sebelum saudara mati harus tahu masalah ini. Saudara yang kekasih, kalau saudara serius masuk surga, saudara harus putus hubungan dengan dosa. Saudara harus putus hubungan dengan iblis. Saudara harus putus hubungan dengan orang Farisi, orang-orang munafik, ahli Taurat, orang Farisi. Jadi saudara mau masuk surga itu tidak segampang apa yang saudara pikirkan. Saudara harus putus hubungan dengan dosa. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 10 saya bacakan ya. Sebentar. Ibrani 10 ayat 26. Ini adalah orang yang gak bisa putus hubungan dengan dosa ya. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26 saya bacakan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan hakim dan api yang dahsyat yang menghanguskan. Ini orang Kristen. Mungkin hamba Tuhan, dia sudah tahu kebenaran, tetapi masih hidup dalam dosa. Orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta yang masih hidup dalam dosa, dia nggak bisa masuk surga. Orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang masih hidup dalam dosa, berarti dia tidak berani putus hubungan dengan dosa. Dia masih melakukan dosa. Percaya Yesus, khotbah setiap minggu di dalam mimbar gereja, tapi masih hidup dalam dosa, itu tidak bisa masuk surga. Dosa itu, orang yang melakukan dosa itu secara rohani itu sama saja dia sedang makan bangkai. Orang Kristen yang masih hidup dalam dosa itu secara rohani dia sedang makan bangkai yang busuk. Daging busuk yang ada belatung kita makan. Itu adalah orang Kristen yang masih hidup dalam dosa. Teman saya banyak hamba Tuhan, teman saya banyak pendeta. 35 tahun menjadi pendeta, mereka mengatakan masih hidup dalam dosa. Berarti dia tidak berani putus hubungan dengan dosa. Dia masih melakukan dosa. 35 tahun menjadi pendeta masih hidup dalam dosa. Inilah hamba Tuhan yang mengajarkan jemaatnya masuk ke neraka. Bayangin saudara yang kekasih, 35 tahun masih hidup dalam dosa. Padahal dia sudah tahu kebenaran, tetapi masih melakukan dosa. Yang tadi saya ngomong, orang yang melakukan dosa, itu sama saja dia sedang makan bangkai. Daging busuk yang ada belatung dia makan. Itu sama saja kita sedang berbuat dosa. Dosa itu di mata Tuhan itu bau bangkai, saudara yang kekasih. Dosa itu kalau di mata Tuhan itu bau bangkai, menjijikan.
Tetapi bagi orang berdosa itu nikmat. Kenapa orang tidak bisa keluar dari dosa? Karena dosa itu nikmat. Dosa itu harum bagi iblis, bagi orang yang berbuat dosa. Tetapi bagi Tuhan, dosa itu menjijikan. Dosa itu sangat bau seperti bau bangkai. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara ingin tinggal di sorga, saudara harus putus hubungan dengan dosa. Mau nggak mau. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 8, ini saya katakan apa adanya ya, sesuai dengan Alkitab ya. Saudara kalau ingin tinggal di sorga, saudara harus putus hubungan dengan dosa. Karena yang mengajarkan ini bukan Yesus. Yesus yang mengajarkan ini kepada saya. Makanya saya bisa menyampaikan seperti ini. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11. Saya bacakan ya. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus mengatakan kalau lu mau tinggal di sorga, saudara harus putus hubungan dengan dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara putus hubungan dengan dosa, maka pada waktu saudara mati, saudara tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Di dalam Yohanes 8 ayat 51, ini adalah hasil orang yang putus hubungan dengan dosa. Yohanes 8 ayat 51 saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ini yang mengatakan Yesus. Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Putus hubungan dengan dosa. Kalau saudara tidak melakukan dosa lagi, itu berarti saudara putus hubungan dengan dosa. Kalau saudara putus hubungan dengan dosa, maka pada waktu saudara mati, saudara tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ini yang Tuhan ajarkan. Saya hamba Tuhan mengajarkan, kalau saudara ingin tinggal di sorga, serius tinggal di sorga, saudara harus taat dengan perintah Yesus. Jangan berbuat dosa lagi. Baru saudara bisa masuk tinggal di sorga. Berlawanan dengan Ibrani 10 ayat 26. Mereka sengaja berbuat dosa. Hamba Tuhan pendeta 35 tahun masih hidup dalam dosa. Itu sama saja dia sedang makan bangkai. 35 tahun makan bangkai, saudara yang kekasih. Dia nggak bisa masuk surga. Inilah rahasia firman Tuhan yang banyak tidak diceritakan di dalam gereja. Ya, kalau saudara ingin tinggal di surga, saudara harus putus hubungan dengan dosa. Saudara harus putus hubungan dengan iblis. Karena ada hamba Tuhan yang masih berhubungan dengan iblis. Contohnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu bergaul dengan iblis. Yohanes 13 ayat yang kedua. Iblis membisikkan Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Sehingga iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot. Nah, apa ciri-ciri orang hamba Tuhan yang dimasuki roh iblis? Apa ciri-ciri hamba Tuhan yang bekerja sama dengan iblis? Dia maling uang perpuluhan. Dia maling uang gereja kalau sekarang. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yudas sering maling uang kas yang dipegangnya. Kenapa Yudas maling uang perpuluhan? Karena dia bekerja sama dengan iblis. Karena dia menyembah iblis. Kata iblis, kalau kamu menyembahku, maka aku akan memberikan seluruh kekayaan dunia ini. Yudas menyembah iblis. Bekerja sama dengan iblis. Sehingga Yudas
maling uang. Kalau sekarang uang gereja, uang perpuluhan. Jadi pendeta-pendeta yang masih kerjasama dengan iblis, dia pasti maling uang perpuluhan. Kasar ngomongnya, uang perpuluhan dijadikan untuk memperkaya diri. Ya, itu hamba Tuhan yang bekerja dengan iblis. Yang ketiga, orang fasik, ahli Taurat, dan orang munafik. Ini pemimpin agama semua. Ya, kita baca saja ya. Di dalam Matius 23 ayat 15, Matius 23, bentar ya. Matius 23 ayat 15. Saya ngomong apa adanya ya saudara yang kekasih, saya nggak tambahkan, saya nggak kurangkan, sesuai dengan Alkitab. Di dalam Matius 23 ayat 15 saya bacakan, celakalah kamu ahli Taurat, orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka. Ini pemimpin agama. Ahli Taurat, pemimpin agama. Orang Farisi, pemimpin agama. Orang munafik, pemimpin agama. Inilah hamba Tuhan yang mengajarkan orang masuk surga. Jemaatnya sudah bertobat, setelah mati penghuni neraka. Ini hamba Tuhan seperti ini, saudara harus tinggalkan. Di sini dikatakan, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, hei orang Farisi, hei orang-orang munafik. Siapakah ahli Taurat? Ahli Taurat itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat, tetapi melawan perintah Yesus. Ahli Taurat nggak bisa masuk surga, karena yang katakan Yesus. Yesus katakan ahli Taurat nggak masuk surga. Kenapa ahli Taurat itu nggak masuk surga? Dia menjalankan Taurat, tetapi nggak percaya dengan perkataan Yesus. Saya ngomong apa adanya. Gereja Advent kan menjalankan hukum Taurat. Dia nggak makan daging babi, ya kan? Ya, gereja Advent itu menjalankan Taurat, saudara yang kekasih. Dia ibadahnya hari Sabat. Tapi dia melawan perintah Yesus. Ada juga gereja YHS, gereja Yesus Sejati. Saya pernah sharing sama pendeta YHS, gereja Yesus Sejati. Dia katakan kalau kita melanggar hari Sabat nggak masuk surga. Dia bilang seperti itu. Saya tanya kepada dia, kalau Yesus yang melanggar hari Sabat, apakah dia juga nggak bisa masuk surga? Dia diam, saudara yang kekasih. Dia menjalankan hukum Taurat, menjalankan hari Sabat, tetapi dia melawan perintah Yesus. Ini nggak masuk surga, saudara yang kekasih. Hari Minggu dia nggak beribadah. Natalan dia nggak Natalan. Dia hanya menjalankan hukum Taurat, tapi melawan perintah Yesus. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-18. Saya nggak fitnah ya. Yohanes 8 ayat bentar. Yohanes 5 ayat 18. Maaf ya saudara yang kekasih, saya lupa. Yohanes 5 ayat yang ke-18 saya bacakan. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyembahnya diri sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Di sini Yesus mengatakan dia membatalkan hari Sabat. Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya. Ininya itu Yesus ya. Bahkan
Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Yesus meniadakan hari Sabat. Sedangkan ahli Taurat menjalankan hari Sabat. Yesus membatalkan hari Sabat. Yohanes 5 ayat 18. Gereja Advent menjalankan hari Sabat tetapi melawan perintah Yesus. Yesus membatalkan hari Sabat, gereja Advent menjalankan hari Sabat. Itu kan berlawanan. Makanya saudara yang kekasih, saudara harus ngerti masalah ini. Tidak semua hamba Tuhan itu mengajarkan saudara masuk surga. Tidak semua hamba Tuhan itu mengajarkan saudara untuk taat dengan firman Tuhan. Ada hamba Tuhan yang mengajarkan saudara supaya saudara melawan perintah Yesus. Yesus katakan, aku sudah membatalkan hari Sabat. Kalau saudara melawan perintah Yesus, saudara mati, kira-kira saudara dibawa Yesus ke surga enggak? Enggak dibawa. Gereja Advent tidak menuruti perintah Yesus. Yesus membatalkan hukum hari Sabat, Advent menjalankan hari Sabat. Kan berlawanan itu saudara yang kekasih. Kalau saudara melawan perintah Yesus, saudara nggak akan dibawa ke surga. Karena yang membawa saudara ke surga itu Yesus. Inilah ahli Taurat. Ahli Taurat katakan nggak masuk surga. Dia menjalankan hari Sabat tetapi melawan perintah Yesus. Ini yang membuat ahli Taurat nggak masuk surga. Gereja Advent sama gereja GYS, Gereja Yesus Sejati. Karena saya pernah sharing sama pendetanya, itu urusan dia lah ya. Urusan saya menyampaikan kebenaran Tuhan. Ini ahli Taurat, orang fasik. Orang fasik itu di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-1. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi nggak menjalankan hukum Taurat. Berbalikan dengan ahli Taurat. Ahli Taurat menjalankan Taurat, tapi melawan perintah Yesus. Sedangkan orang fasik percaya Yesus, tetapi tidak mau menjalankan hukum Taurat. Mazmur 1 ayat yang pertama dan ke-6. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-5 dan ke-6. Orang fasik di zaman Nabi Nuh dibinasakan oleh api. Zaman Sodom Gomora, orang fasik juga dibinasakan dengan api belerang. Di akhir zaman juga orang fasik akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan masuk neraka. Yudas 1 ayat yang ke-14 dan ke-15. Henokh bernubuat orang-orang kudus dan Yesus menghakimi orang-orang fasik dan menjatuhkan hukuman oleh orang-orang fasik ini. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat ke-53 saya bacakan biar jelas ya. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Jadi kalau ada pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, disebut orang fasik. Orang fasik itu membawa jemaatnya ke neraka. Matius 23, orang-orang fasik itu menobatkan orang, tetapi jemaatnya menjadi penghuni neraka. Jadi kalau ada pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, di Alkitab mengatakan dia orang fasik. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Jangan mengikuti nasihat pendeta yang keluar dari ajaran Taurat. Karena pendeta yang fasik akan menuju ke dalam neraka. Ini yang saudara harus tinggalkan. Kalau saudara ingin tinggal di surga, saudara harus berani putus hubungan dengan pendeta yang meninggalkan hukum Taurat.
Saya tahunya dari Alkitab, saudara yang kekasih. Kalau saya nggak tahu di dalam Alkitab, saya juga nggak bisa berbicara seperti ini. Karena saya tahu pendeta yang meninggalkan hukum Taurat sedang menuju kebinasaan. Dengarnya nggak enak, saudara yang kekasih. Tetapi karena ini kebenaran, harus diceritakan. Karena banyak sekali pendeta-pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Di Alkitab, pendeta yang meninggalkan hukum Taurat akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan dihukum Tuhan masuk neraka. Inilah hamba Tuhan yang mengajarkan orang masuk neraka. Gak enak ya. Munafik. Di Alkitab juga dikatakan orang munafik gak masuk surga. Matius 23 ayat yang 15, orang-orang munafik itu gak bisa masuk surga. Ini pemimpin agama, saudara yang kekasih. Kalau kita baca di dalam Matius 15, ini ada orang munafik juga, saudara yang kekasih. Matius 15. Orang munafik itu apa sih? Matius 15 ayat yang ke-7. Ini orang munafik, saudara yang kekasih. Matius 5 ayat 7. 15 ayat 7. Hai, orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini pendeta, pemimpin agama, mengajarkan ajaran manusia. Yang diajarkan bukan ajaran Tuhan, ajaran manusia. Pendeta yang tidak mengajarkan ajaran Yesus, dia pendeta munafik. Mulutnya mengatakan Yesus sebagai Tuhan, mulutnya memuji nama Tuhan, tapi ajarannya bukan ajaran Tuhan. Ini pendeta yang munafik. Pendeta yang munafik membawa jemaatnya ke neraka, bukan ke surga. Ya, memuliakan nama Tuhan pakai nama Yesus, tetapi ajarannya bukan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan apa sih? Yesus mengatakan kalau sudah menikah tidak boleh cerai, kan? Itu ajaran Yesus, saudara yang kekasih. Yesus katakan apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Ini ajaran Yesus. Tetapi ada pendeta yang mengatakan apa? Cerai nggak apa-apa. Karena sudah nggak cocok, cerai aja. Ini bukan ajaran Yesus, ajaran manusia. Nah, pendeta yang mengizinkan jemaatnya bercerai, dia pendeta yang munafik. Karena dia keluar dari ajaran Kristus, ajaran Yesus. Munafik, saudara yang kekasih. Yesus ngajarkan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Faktanya banyak orang Kristen masih hidup dalam dosa. Setiap hari Minggu memuliakan nama Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa. Itu munafik, saudara yang kekasih. Nah, orang munafik penghuni neraka. Ya, orang munafik. Orang Farisi. Orang Farisi juga pemimpin agama. Kalau sekarang pendeta. Siapa sih orang Farisi itu? Kita baca Lukas 16. Orang Farisi itu siapa ya? Kita cek dalam Alkitab ya. Kalau saya ngomong nanti salah. Orang Farisi itu di dalam Lukas 16 ayat yang ke-14 saya bacakan. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Ini Yesus katakan. Yesus katakan orang-orang Farisi itu hamba uang. Nah, orang Farisi itu nggak senang dengan Yesus. Orang Farisi itu kalau kasar ngomong sekarang ini pendeta yang mata duitan. Kalau kita ngomong secara belak-belakan, ini dikatakan sesungguhnya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang. Mereka mencemooh Yesus. Jadi orang Farisi itu hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan sih sebenarnya, hamba uang. Menyamar jadi pendeta seperti Yudas. Yudas itu orang Farisi, hamba uang. Kalau dia lihat uang, matanya hijau. Kalau lihat perpuluhan banyak, dimaling sama dia. Itu orang Farisi. Kalau pendeta maling uang perpuluhan,
Itu orang Farisi. Dan orang Farisi ini membawa jemaatnya ke neraka. Matius 23 ayat 15. Yang katakan Alkitab bukan saya. Saya hanya menceritakan pendeta yang maling uang perpuluhan, dia orang Farisi. Seperti Yudas. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yudas sering maling uang kas yang dipegangnya. Ini sangat penting. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara ingin tinggal di sorga, saudara harus putus hubungan dengan dosa. Putus hubungan dengan iblis. Putus hubungan dengan orang-orang Farisi. Putus dengan orang-orang ahli Taurat. Dan sebagainya. Semuanya ada di dalam Alkitab. Ya, saya ulangin lagi kepada saudara. Kalau saudara serius mau masuk surga, saudara harus berani putus hubungan dengan ahli Taurat. Putus hubungan dengan pendeta yang munafik. Putus hubungan pendeta yang mata duitan. Putus hubungan dengan orang fasik. Dan sebagainya. Ini kebenaran Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengajarkan. You mau masuk surga, cari hamba Tuhan yang mengajarkan saudara masuk surga. Kalau saudara serius mau masuk surga. Kalau saudara nggak serius masuk surga, bebas. Mau pilih pendeta ahli Taurat, pendeta mata duitan, pendeta yang masih hidup dalam dosa, pendeta yang kawin cerai, pendeta yang masih berbuat zina. Kalau saudara nggak serius masuk surga, saudara bebas pilih pendeta. Tetapi kalau saudara serius mau cari surga, mau tinggal di surga, cari pendeta yang takut akan Tuhan. Jangan cari pendeta yang masih hidup dalam dosa. Karena pendeta yang masih hidup dalam dosa adalah pendeta yang munafik. Di mimbar mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi masih hidup dalam dosa. Saya tanya kepada saudara yang nonton YouTube saya, apakah Yesus mengajarkan kita berbuat dosa? Apakah Yesus mengajarkan kita bercerai? Apakah Yesus mengajarkan kita maling? Tidak. Hamba Tuhan yang mengajarkan saudara masuk surga, dia tidak akan bercerai. Dia tidak akan maling uang perpuluhan. Ya, dia tidak akan berbuat dosa. Hamba Tuhan yang mengajarkan saudara masuk surga, dia harus hidup sama seperti Yesus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Cari hamba Tuhan yang taat dengan firman Tuhan. Karena banyak pendeta yang gak mau menjalankan firman Tuhan. Dia baca Alkitab, tapi gak mempraktekannya. Dia setiap hari Minggu khotbah di dalam gereja, tetapi tidak dipraktekkan. Saudara yang kekasih, saya ngomong apa adanya. Kalau hamba Tuhan lupa dengan kebaikan jemaatnya, otomatis dia juga lupa dengan kebaikan Yesus. Saya ulangin lagi. Kalau hamba Tuhan lupa dengan kebaikan jemaatnya, otomatis dia lupa dengan kebaikan Yesus. Makanya dia masih hidup dalam dosa. Orang Kristen, pendeta yang nggak lupa dengan kebaikan Yesus, dia pasti meninggalkan dosa. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Sangat penting. Jadi kalau saudara ingin melihat apakah pendeta itu benar atau tidak, lihat tingkah lakunya. Kalau dia lupa dengan kebaikan jemaatnya, maka pendeta itu nggak benar di mata Tuhan. Karena ada pendeta yang lupa dengan kebaikan jemaatnya. Pada waktu dia nggak ada duit, jemaat yang kasih duit. Ya, setiap hari Minggu kasih kolektor. Kolektornya kemana? Ke pendeta, saudara yang kekasih. Karena untuk kebutuhan pendeta, ya kan? Apalagi kalau gerejanya besar, jemaatnya banyak, kolektornya banyak kan? Nah, itu untuk pendeta. Ya kan? Gereja yang bangun siapa? Jemaat. Yang beli tanah untuk bangun gereja itu jemaat.
Yang bangun gereja itu jemaat, bukan pendeta. Bukan pendeta. Pendeta nggak ada apa-apa, saudara yang kekasih. Setelah pendeta itu kaya, gerejanya besar, jemaatnya ribuan, uangnya banyak, dia lupa dengan jemaat yang bantu dia waktu susah. Ya kan? Dia lupa siapa yang beliin tanah untuk bangun gereja. Dia lupa yang bangun gereja itu jemaatnya. Dia lupa. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dia lupa dengan kebaikan jemaat, otomatis dia lupa juga dengan kebaikan Yesus. Makanya dia melawan perintah Yesus. Yesus katakan jangan bercerai. Pendeta ada yang bercerai toh. Yesus katakan jangan berbuat dosa. Pendeta masih hidup dalam dosa. Karena saya pernah sharing sama pendeta-pendeta. 35 tahun menjadi pendeta. Mereka mengatakan masih hidup dalam dosa. Ini adalah hamba Tuhan yang mengajarkan saudara masuk neraka. Dia juga masuk neraka karena masih hidup dalam dosa. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, cari pendeta yang bisa mengajarkan saudara masuk surga. Ciri-cirinya nggak berbuat dosa lagi. Saya ingin masuk surga, saudara yang kekasih. Saya mengikuti perintah Yesus. Yesus katakan jangan berbuat dosa, saya ikutin. Karena hasil dari taat dengan perintah Yesus itu tidak mengalami maut selama-lamanya. Keren kan? Kalau saudara mengikuti perintah Yesus, maka saudara tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Kita baca lagi di dalam Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8:51 saya bacakan. Ini adalah hamba Tuhan yang bisa mengajarkan saudara masuk surga. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Yang katakan Yesus. Yang mengatakan Tuhan yang punya surga. Kalau kamu mengikuti firman-Ku, kamu tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Berarti masuk surga. Apa firman Tuhan yang Tuhan katakan? Jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah menikah, jangan bercerai. Jangan berzina. Jangan maling uang perpuluhan. Tapi sayang saudara yang kekasih, semua firman Tuhan yang Yesus katakan banyak dilanggar oleh orang Kristen. Banyak dilanggar oleh pendeta-pendeta. Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi. Pendeta sengaja berbuat dosa. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini fungsinya untuk mengingatkan kita yang masih hidup. Kita kan masih hidup di dunia ini. Tuhan kasih Alkitab. Nah, fungsinya untuk apa? Mengingatkan. Sebelum saudara mati, Tuhan ingatkan. Kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara tidak boleh bercerai. Tidak boleh berbuat dosa. Tidak boleh maling uang perpuluhan. Ya kan? Taat dengan firman Tuhan. Kalau saudara mengikuti peringatan yang ada di dalam Alkitab ini, saudara mati, saudara tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Matius 7 ayat 21. Ini peringatan bagi saya. Peringatan juga bagi saudara yang nonton YouTube. Matius 7 ayat 21, Yesus katakan, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Yang jadi pertanyaannya, apakah saudara melakukan perintah Bapa yang di surga? Yesus ngomong nggak main-main, saudara yang kekasih. Ini menyangkut tentang surga dan neraka. Yesus katakan, kalau kamu mau tinggal di surga, lakukan perintah Bapa yang di surga. Kalau saudara melakukan perintah Bapa yang di surga, saudara akan mendapatkan surga. Ini peringatan. Alkitab ini mengingatkan kita yang masih hidup. Kalau kita sudah mati, firman Tuhannya nggak ada manfaatnya. Maka saya sebagai hamba Tuhan mengatakan, kalau saudara ingin tinggal di surga, lakukan perintah Bapa yang di surga. Saudara pasti masuk surga setelah mati.
Apa sih perintah Bapa yang di surga? Kalau sudah menikah nggak boleh cerai. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, jangan berbuat dosa lagi. Putus hubungan dengan dosa. Jangan mengikuti pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Ini peringatan Mazmur 1 ayat pertama. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Ini peringatan dari Tuhan. Jangan mengikuti nasihat pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Kalau saudara mengikuti nasihat pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, saudara akan binasa. Kenapa banyak orang Kristen ditolak Tuhan masuk surga? Karena mengikuti pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Pendeta yang masih maling uang perpuluhan itu nggak bisa nggak bisa mengajarkan saudara masuk surga karena dia melawan perintah Yesus. Yesus katakan jangan mencuri toh. Faktanya banyak pendeta yang maling uang perpuluhan. Saya ngomong apa adanya. Saya 36 tahun jadi hamba Tuhan, jadi saya tahu banyak pendeta yang menyalahgunakan uang Tuhan untuk memperkaya diri. Seperti Yudas Iskariot. Mencuri uang kas Tuhan. Pendeta yang seperti ini saudara harus tinggalkan. Pendeta-pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat saudara harus tinggalkan. Kalau mau masuk surga, kalau nggak mau masuk surga, saudara bebas pilih pendeta yang model kayak manapun nggak apa-apa. Pendeta yang tukang maling, ikutin. Pendeta yang melawan perintah Yesus, ikutin. Pendeta yang masih hidup dalam dosa, saudara ikutin aja. Pasti nanti saudara ketemu dengan api neraka. Pasti. Karena Alkitab ini sudah mengatakan, jangan mengikuti nasihat pendeta yang masih hidup dalam dosa. Jangan mengikuti pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Karena pendeta yang meninggalkan hukum Taurat sedang menuju kebinasaan. Dengarnya nggak enak, saudara yang kekasih. Saya ngomong juga sebenarnya nggak enak. Tetapi karena ini surga dan neraka, harus diberitakan selagi masih hidup. Saya masih hidup. Kesempatan ini saya harus beritakan kebenaran. Walaupun dengarnya nggak enak. Kalau saudara-saudara mati, kalau saya sudah mati, saya nggak bisa memberitakan seperti ini lagi. Saya jarang sekali khotbah di dalam gereja. Karena di gereja itu sudah terlalu banyak pendeta yang masih hidup dalam dosa. Pendeta yang kawin cerai. Pendeta yang masih meninggalkan hukum Taurat. Saya tahu banyak sekali pendeta-pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Makanya saya susah sekali berkhotbah di dalam gereja. Karena saya susah berkhotbah di dalam gereja, saya khotbah di YouTube ini. Kalau saudara serius ingin tinggal di sorga, tinggalkan pendeta yang melawan perintah Yesus. Kalau saudara serius ingin masuk surga. Tetapi kalau saudara nggak serius masuk surga, saudara bebas pilih pendeta. Ya, saya bukan menjelekan pendeta, saudara yang kekasih. Saya tidak menjelekan hamba Tuhan. Saya sedang memberitakan kebenaran Tuhan. Ya, senang nggak atau tidak senang, suka atau tidak suka, ini kebenaran Tuhan. Dengarnya nggak enak. Saya tanya sekali lagi, saudara yang kekasih. Kalau saudara mengikuti pendeta saudara mati, penghuni neraka, saudara kecewa nggak? Pasti kecewa. Saya sudah setia sama pendeta, setia sama gereja, nyumbang gereja untuk bangun gereja, ya kan? Kasih makan pendeta, kasih uang sama pendeta. Setelah mati kita masuk neraka. Kecewa nggak sama pendeta ini? Kecewa, tapi sudah terlambat kalau sudah mati. Boleh nggak kecewa sama pendeta? Boleh, saudara yang kekasih. Boleh. Kecewa sama pendeta boleh nggak? Boleh. Lebih baik kita kecewa waktu kita masih hidup. Masih ada kesempatan kita memperbaiki diri. Kalau saudara sudah mati, saudara kecewa sama pendeta, terlambat. Saya ulangin lagi. Kalau saudara setia sama pendeta, saudara mati masuk neraka, kecewa nggak? Kalau saya kecewa. Boleh nggak kecewa sama pendeta? Boleh.
Saya jujur aja kecewa sama pendeta-pendeta yang nggak mengajarkan jemaatnya masuk surga. Makanya saya khotbah di YouTube ini. Saudara yang kekasih, hidup hanya sekali. Kalau saudara salah pilih pendeta, saudara nggak masuk surga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Pada sore ini Engkau mengajarkan kami untuk bisa tinggal di surga. Tuhan, ajari kami untuk putus hubungan dengan dosa, putus hubungan dengan iblis, putus hubungan dengan pendeta-pendeta yang masih hidup dalam dosa, putus dengan pendeta-pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Karena firman-Mu adalah sebagai panutan kami untuk kami bisa masuk surga. Ajar kami untuk taat dengan firman-Mu, taat dengan perintah Yesus, supaya kami menjadi orang Kristen tidak sia-sia. Ajar kami untuk taat dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.